Para hadirin, marilah kita mulai agenda penyambutan dan Stadium General Awardi Beasiswa Indonesia Emas Daerah tahun 2024. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sokhiatullah Lauli MM selaku Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Sarman Simanjurang MSI selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Himatul Hasanah MP selaku staf ahli bidang pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI. Yang kami hormati Bapak Dr. Retnat Haji Asep Supriyatna MSI selaku Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dan sekaligus sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Siti Nurhayati MPD selaku Ketua Yayasan Adiluhung Nusantara. Yang selanjutnya yang kami hormati seluruh tim dari Yayasan Adil Pendidikan Adiluhung Nusantara selaku mitra Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan selaku mitra pelaksana beasiswa Indonesia Emas Daerah. Dan yang kami banggakan serta yang berbahagia seluruh peserta beasiswa Indonesia Emas Daerah program RPL pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam agenda penyambutan dan Stadium General Awardi Beasiswa Indonesia Emas Daerah tahun 2024. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali agenda pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah saya Muhammad Fajar Romadoni selaku pemandu acara pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Selanjutnya dilanjutkan dengan agenda materi Stadium General, dilanjutkan dengan sosialisasi teknis program beasiswa Indonesia Emas mengenai peningkatan mutu dan kualitas, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya adalah agenda penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara selaku mitra pelaksana dari Beasiswa Indonesia Emas Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia kepada Ibu Dr. Anda Siti Nurhayati MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak DRS Sokhiatullah Lauli MM selaku Dewan Pembina APKASI, Bapak Sarman Simanjorang MSI selaku Direktur Eksekutif APKASI, Ibu Dr. Himatul Hasanah MP selaku staf ahli APKASI, Bapak Dr. Retnat H. Asep Supriyatna MSI selaku Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang sekaligus menjadi narasumber kegiatan kita hari ini. Tim Yayasan Pendidikan Adiluhung selaku penyelenggara kegiatan dan yang saya banggakan seluruh peserta program beasiswa Indonesia Emas RPL
tahun 2024 yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan kegiatan penyambutan awardee dan Stadium General Program Beasiswa Indonesia Emas Daerah Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau tahun 2024 secara daring tanpa kendala suatu apapun. Pada kesempatan yang berharga ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia yang telah memberikan amanah kepada Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara untuk menjadi pelaksana program beasiswa Indonesia Emas Daerah. Program ini tidak hanya merupakan salah satu program unggulan dalam bidang pendidikan, akan tetapi juga membawa misi mulia untuk meningkatkan pelayanan di sektor publik dengan membangun sumber daya manusia unggul di daerah. Dan amanah ini adalah tanggung jawab yang besar dan kami punya komitmen untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan tersebut. Hadirin yang berbahagia, pendidikan yang berkualitas adalah salah satu pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dan program Beasiswa Indonesia Emas Daerah ini memberikan peluang yang luar biasa bagi SDM daerah untuk meningkatkan keterampilan diri secara optimal dengan adanya akses pendidikan yang lebih merata dan lebih tinggi. Kita berharap akan lahir SDM bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Saya perwakilan dari Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara selaku pelaksana teknis program Beasiswa Indonesia Emas juga ingin menyampaikan terkait dengan jumlah progres dari program PIED. Yang pertama, pada tahun 2024 ini, Apkasi bersama YEPAN telah mengakomodasi sebanyak 479 mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program jalur rekognisi pembelajaran lampau, baik jenjang S1 maupun S2 di perguruan tinggi negeri terbaik. Kedua, persebaran dari program BIED RPL berdasar perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Jakarta 1 orang, Universitas Negeri Semarang 17 orang, Universitas Negeri Yogyakarta 191 orang, Universitas Pendidikan Indonesia 270 orang, yang semuanya itu berasal dari Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Lampung, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program BIED ini, Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara akan terus berkomitmen untuk senantiasa memberikan pendampingan dalam menjalani proses perkuliahan hingga selesai. Kami telah menyiapkan serangkaian program pendampingan mutu, monitoring, dan evaluasi yang dirancang untuk memastikan bahwa para awardee dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh, di antara melalui 1. Pendampingan masuk perguruan tinggi. 2. Pelatihan peningkatan mutu dan wawasan kebangsaan. 3. Monitoring dan evaluasi
pencapaian dan proses belajar. 4. Bimbingan dan dukungan penyelesaian tugas akhir. Sehingga diharapkan setelah lulus nanti, para awardee dapat berkontribusi melalui fasilitasi kesempatan karir yang akan dioptimalkan YPAN. Peserta yang berbahagia. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para awardee yang telah berhasil meraih kesempatan emas ini. Semoga melalui Stadium General ini, saudara sekalian mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk terus mengembangkan kompetensi dan dedikasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Semoga acara ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan menjadi awal dari perjalanan yang sukses bagi para penerima program beasiswa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya program ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semuanya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Siti Nurhayati MPD yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Kepada Bapak Dr. Andes Sofyatul Lauli MM, kami silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, atau APKASI yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif APKASI, yaitu Bapak Simanjorang MSI, atau Bapak Sarman, lengkapnya Sarman Simanjorang MSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. HM Solehudin, MPD MA, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana salah satu perwakilan dari perguruan tinggi negeri Mitra APKASI, sekaligus sebagai narasumber kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Himatul Hasana MP, selaku staf ahli APKASI bidang pendidikan. Dan yang saya hormati, saya banggakan adalah Ibu Dr. Anda Siti Nurhayati MPD, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta program beasiswa Indonesia Emas daerah atau para awardee program beasiswa Indonesia Emas daerah jalur rekognisi pembelajaran lampau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan anugerah berkatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu lewat acara Zoom hari ini, pagi ini, dalam agenda Stadium General
dan penyambutan awardee program beasiswa Indonesia Emas Daerah Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL pada pagi hari ini. Ibu Bapak dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta bahwa program ini adalah pertama kita laksanakan pada tahun 2024 ini. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyambut baik program APKASI ini, di mana APKASI adalah tetap memikirkan bagaimana peningkatan kualitas SDM di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus aktor-aktor pembangunan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kita ketahui bahwa perguruan tinggi memiliki peran sentral untuk mewujudkan SDM berkualitas yang akan berkontribusi dalam mendukung peningkatan daya saing, kesejahteraan masyarakat, kemajuan impact, maupun perekonomian bangsa sesuai misi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pada hari ini atau pagi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, Perguruan Tinggi Mitra APKASI yang pada hari ini telah turut andil dalam kegiatan Stadium General dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya merasa bangga dapat berada di antara para SDM emas yang kami persiapkan dan kita persiapkan untuk menjadi bagian dari aktor-aktor pembangunan Indonesia di masa depan. Saudara sekalian, melalui program beasiswa Indonesia Emas Daerah dengan program RPL ini, saudara lebih diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Sehingga kami berharap bahwa saudara akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan potensi diri, menggali setiap ilmu pengetahuan yang tersedia, dan mengasah kemampuan yang memiliki dalam mengemban amanah bangsa. Tidak hanya itu, kami juga berharap bahwa melalui pendidikan ini, saudara akan mampu melihat potensi besar yang ada di daerah masing-masing. Tantangan global memang semakin besar, tetapi potensi lokal juga tidak kalah penting untuk dioptimalkan. Dengan pendidikan yang ditempuh oleh saudara-saudari, kami yakin dapat menjadi katalisator perubahan di daerahnya masing-masing yang mampu menjawab tantangan global sekaligus juga mengangkat potensi di daerah masing-masing. Ibu Bapak dan saudara yang kami hormati, program beasiswa Indonesia Emas Daerah ini adalah wujud nyata dari komitmen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI untuk mendukung terciptanya akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap SDM daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi unggulan. Kami percaya bahwa pendidikan yang berkualitas adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Kami sangat bangga bisa bermitra dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung tadi. Itu kita sudah bermitra dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yang tadinya adalah 21 perguruan tinggi.
tapi efektifnya hingga saat ini adalah 19. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung program ini agar menjadi bermakna untuk kemajuan bangsa dan negara kita yang kita banggakan ini. Ibu bapak dan saudara yang kami hormati, ingatlah bahwa pendidikan bukan hanya tentang meraih gelar akademik, akan tetapi juga tentang bagaimana bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar kita. Saudara adalah harapan masa depan bangsa. Generasi yang kami percayai akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan program ini, khususnya Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, mitra perguruan tinggi, dan semua pihak yang telah mendukung. Teristimewa kepada Ibu Dr. Himatul Hasanah MP beserta tim yang selalu semangat untuk turun ke lapangan sampai ke daerah-daerah. Semoga acara hari ini dan semoga program ini juga adalah dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Pembina APKASI, Dr. Andes Sokhiatullah Lauli MM, yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan, sekaligus membuka acara secara resmi penyambutan awardee dan Stadium Jenderal Beasiswa Indonesia Emas Daerah jalur RPL yang akan disampaikan dan akan dibuka secara resmi oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, yaitu Bapak Sarman Simanjorang MSI. Kepada Bapak Sarman Simanjorang MSI, kami silakan. Terima kasih, Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya, dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sokhiatullah Lauli MM selaku Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Ibu Dr. Himatul Hasanah MP selaku staf ahli APKASI bidang pendidikan, Bapak Dr. Asep Supriyatna MSI selaku Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai narasumber kegiatan hari ini, Ibu Dr. Anda Siti Nurhayati MPD selaku Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, serta teman-teman semuanya, seluruh tim Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara selaku penyelenggara daripada kegiatan pagi hari ini, dan yang saya banggakan seluruh peserta beasiswa daerah Emas Daerah RPL 2024, Bapak Ibu dan hadiri yang kami hormati. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Cakep. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yang sangat penting, yaitu acara untuk sosialisasi mengenai program beasiswa Indonesia Emas Daerah jalur rekonstruksi pembelajaran lampau. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit kilas balik terkait lahirnya program beasiswa Indonesia Emas Daerah jalur
rekognisi pembelajaran lampau atau disingkat RPL. Apkasi menyadari adanya kesenjangan dalam akses pendidikan berkualitas, terutama bagi putra-putri daerah yang memiliki potensi luar biasa, tetapi terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan kesempatan. Kami melihat bahwa potensi besar tersebut tidak boleh disia-siakan. Karena SDM unggul dari seluruh pelosok negeri inilah yang akan memegang kunci masa depan Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah nyata dengan menginisiasi program beasiswa Indonesia Emas Daerah atau BID, rekognisi pembelajaran lampau. Program RPL merupakan sebuah konsep inovatif yang memungkinkan para peserta mengakui dan memanfaatkan pengalaman serta pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya, baik secara formal maupun informal, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi mereka. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan beasiswa, tetapi juga memperkuat dan memaksimalkan potensi yang telah ada, agar peserta dapat langsung berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, program RPL ini sangat bagus dan strategis untuk mempercepat penyelesaian kuliah daripada Bapak Ibu sekalian, di mana RPL ini akan menilai apa yang atau prestasi apa yang sudah Bapak lalui sebelumnya. Ya, para pejabat-pejabat kita banyak memanfaatkan ini ya karena mereka sudah memiliki pengalaman jam terbang bekerja dan itu dinilai ya untuk mempercepat penyelesaian kuliah mereka. Hingga pada tanggal 8 Agustus 2024, Apkasi bersama 4 perguruan tinggi negeri atau PTN terbaik di Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman bersama yang menjadi tonggak penting dalam memfasilitasi putra-putri daerah dalam menempuh pendidikan yang relevan dengan potensi daerah melalui jalur RPL. Sampai dengan saat ini juga telah berkembang dengan menjalin kerjasama bersama Universitas Negeri Manado dan Universitas Halu Oleo, sehingga menjadi 6 PTN mitra program BID RPL. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas komitmen yang diberikan perguruan tinggi demi terciptanya tujuan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2024 ini terdapat setidaknya 4 PTN yang telah berhasil menyerap usulan dari pemerintah kabupaten mengenai SDM pilihan yang mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program ini. Angka ini menunjukkan bahwa komitmen bersama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan Apkasi telah mulai membuahkan hasil yang konkret dan akan terus menguat di tahun-tahun yang akan datang. Kami memahami bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, diperlukan SDM yang unggul, kompeten, dan berwawasan global. Oleh karena itu, program ini didesain untuk tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga mempersiapkan generasi yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi daerah dan bangsa. Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, selalu menyatakan bahwa kondisi ke depan negara yang paling cepat adaptasi itulah keluar menjadi pemenang. Bukan negara besar dan kecil. Kecil pun kalau cepat beradaptasi menjadi negara pemenang. Dan itu membutuhkan SDM yang unggul dan adaptif. Bagi para mahasiswa program BID yang saya hormati, saudara adalah representasi dari masa depan Indonesia. Pendidikan yang ditempuh merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Kami percaya dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan, saudara mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk itu kami senantiasa mendorong para anggota Apkasi, yaitu para bupati, agar dapat konsisten mendukung program BID RPL yang diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan secara luas bagi daerah. Kami juga akan membangun sinergi yang lebih kuat dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, Yayasan Pendidikan Adinuhung Nusantara, serta relasi yang lebih luas
sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pendidikan tinggi bagi putra-putri terbaik di daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Apkasi selalu percaya bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Adinuhung Nusantara yang telah bekerja keras sebagai pelaksana teknis program ini, serta kepada seluruh perguruan tinggi mitra yang telah menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin kembali mengingatkan kepada para awirdi bahwa kesempatan yang didapatkan ini adalah tanggung jawab besar. Jadikanlah pendidikan sebagai jembatan untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Kami dari Apkasi beserta seluruh mitra akan selalu mendukung Bapak Ibu dalam proses ini. Demikianlah beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan penyambutan awirdi dan Stadium General Program Beasiswa Indonesia Emas Rekognisi Pembelajaran Lampau tahun 2024 dengan ini dinyatakan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali ke MC. Ya, terima kasih. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Sarman Simanjorang MSI, terima kasih telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi, dan terima kasih atas pantunnya Pak Sarman Simanjorang. Semoga diberikan kesehatan selalu. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu pengarahan dari staf ahli Apkasi bidang pendidikan. Sekaligus beliau sebagai inisiator program Beasiswa Indonesia Emas Daerah, yaitu kepada Ibu Dr. Himatul Hasanah MP. Kami silakan. Ya, terima kasih Mas Fajar yang super. Ya, terima kasih Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia selalu, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahnya sehingga pada hari ini kita semua bisa dikumpulkan sekali, yaitu Stadium General untuk para aware mas daerah jalur rekognisi pembelajaran Lampau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Yang pertama, untuk Bapak Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Dr. Andes Sohiyatullah Lauli MM. Kemudian terima kasih yang luar biasa Bapak Direktur Eksekutif kita, Bapak Sarman Simanjorang MSI, yang dari awal terus membantu kita, memberikan ruang kepada kita, ya, agar program-program pendidikan di Apkasi bisa merata dan berkualitas. Kemudian terima kasih yang luar biasa ini mewakili Pak Rektor. Kita belum ketemu mungkin ya Pak ya. Nanti kita kopi darat lah Pak Dokter, Bapak Dr. Renat H. Asep Supriyatna MSI selaku Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dan sekaligus narasumber pada kegiatan hari ini. Kemudian terima kasih juga yang luar biasa untuk Ibu Dr. Anda selaku Ketua
tim dari teman-teman yayasan yang tidak program ini, dan tentunya yang saya, Mas Daerah jalur RPL, dan banyak hal oleh Ibu Ketua melaporkan kegiatan kita. Kemudian Pak Dewan Pembina juga luar biasa tadi memberikan semangat ya, agar program yang luar biasa ini terus berjalan gitu di tahun depan, dan juga penguat dan motivasi dari Pak Direktur Eksekutif, Pak Sarman gitu ya. Semoga target kita tahun depan bisa tercapai ini Pak Sarman gitu. Untuk tahun ini adalah tahun perdana Bapak Ibu ya. Jadi putra sulung untuk RPL per tahun ini kita kurang lebih sekitar 500 sampai 600 Bapak Ibu. Dan ini akan menyusul, ini sekalian saya juga laporan juga ini sama Pak Direk dan Pak Dewan Pembina gitu. Unima ya, Minahasa Utara, mohon maaf gitu. Beliau salah satu ketum, Pak Bupati kita, Waktum ya, akan berkomitmen kira-kira sekitar 555. Pak, barusan aja saya mendapatkan laporan dari Adiluhung gitu ya. Meskipun mungkin untuk di tahun ini baru dicoba 15, dan itu pun dibantu oleh Unima, Pak Sarman gitu ya. Karena juga waktunya sebenarnya sudah nggak bisa gitu ya, waktunya sudah nggak bisa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini sesuatu hal yang amat sangat kita syukuri ya. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu ya, kebetulan karena saya juga ngajar di universitas, teman-teman yang masuk di UNJ nanti bisa ketemu dengan saya gitu ya, dan tentunya akan terus kita support ya, karena memang RPL ini program inovasi saya kira ya, jadi program pembelajaran yang sangat inovatif disiapkan oleh kementerian gitu ya. Kira belum banyak juga sih ya kampus-kampus yang kemudian mempersiapkan atau siap dengan program ini gitu ya. UPI salah satu yang tahun ini terbesar Pak gitu. Terima kasih sekali ya, karena begini, kesiapan dari masing-masing terima Pak Dokter gitu ya. Nah kebetulan Pak Bunyamin Mafto gitu juga sangat welcome ya gitu ya, sehingga ya akhirnya ini yang terbanyak lah ya tahun ini adalah UPI gitu ya, dan saya berharap ini dipertahankan Pak gitu ya, karena tahun depan target kita 5.000 ini Pak Dokter gitu ya, 5.000 ya gitu. Jadi semakin banyak kita memberikan kesempatan para ASN gitu ya, para ASN dan guru gitu ya, kita meyakini sekali bahwa saat ini suka tidak suka ini kan selalu di ranking termasuk bawah ya, jadi 10 ke bawah lah ya, kalau nggak 3, 4, 5, 6 dari bawah ini Bapak Ibu, sudah 15 tahun kita ya, ini satu hal yang harus pendidik ya, termasuk saya juga gitu ya gitu. Mengapa kemudian selama 15 tahun terakhir ini kita susah sekali untuk naik itu adalah banyak sekali guru-guru SD yang DSD begitu ya, tapi di jalur-jalur yang artinya peserta atau anak didik tentunya ya mereka harus mendapatkan pembelajaran yang khusus gitu ya, termasuk juga SD dan juga tentunya naik ya SMP SMA gitu ya. Namun di Indonesia ini masih yang secara spesifik masih kecil sekali ya, termasuk inklusi ya. Sekarang ini kan lagi tema menarik ya, itu saya kira salah satunya inklusi ya, dan terkait inklusi ini saya kira semua guru gitu ya harusnya mendapatkan setidaknya basic terkait dengan inklusi ya, karena semakin kesini ternyata data anak-anak kita gitu ya yang sebenarnya
Mohon izin Ibu Hima, mohon maaf. Ternyata putus-putus suaranya Bu Hima. Izin. Masuk di dalam kategori AB. Oh gitu. Oh ya, siap. Putus ya Mas Fajar. Tepatnya, Halo Mas Fajar. ya Ibu. Mas. Bisa minta tolong untuk off-cam saja Ibu, mungkin kalau Oh tidak ya, siap. Ya, oke Mas Fajar. Ya, Terima kasih. baik. Mungkin sambil jalan aja. Ini kebetulan saya juga pas lagi ada tugas ini kebetulan. Baik, mungkin saya persingkat saja. Nanti di pelajaran ini Bapak Ibu akan didampingi oleh Adiluhung agar tepat waktu. Nah, itu note-nya. Kami punya komitmen kuat terhadap PTN agar Bapak Ibu tepat waktu. Tepat waktu tanpa kemudian kualitasnya turun. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini penting sekali. Banyak orang yang kadang asal gitu ya, tapi ini enggak. Ya, saya kebetulan punya banyak mahasiswa RPL juga dan memang ada kendala ya, ada kendala. Artinya memang agak berbeda ini Pak Dir gitu ya dengan anak-anak yang reguler gitu ya. Tapi it's okay, saya yakin nanti dengan pengawalan dari Adiluhung gitu ya. Dan juga kita akan melibatkan teman-teman pakar gitu ya, dan akan dibantu teman-teman S2 gitu ya, untuk membantu guru-guru kita ini supaya nanti setidaknya dalam proses pembelajaran mereka itu selain tepat waktu, kualitas mereka juga bagus gitu ya. Karena banyak teman-teman RPL yang ternyata mereka membuat desain penelitian kayak gitu juga masih susah Pak gitu ya. Nanti kita akan usahakan supaya kemudian bisa didampingi oleh teman-teman Adiluhung di sini. Kemudian Bapak Ibu ini yang terakhir, mohon jangan lupa nanti akan mengikuti program peningkatan kualitas ya. Tentunya di sini itu bagian dari Monef yang akan kita berikan, baik itu wawasan kebangsaan. Nanti izin Pak Direk gitu ya, ada teman-teman Lemhanas yang nanti tentunya akan mengisi di program wawasan kebangsaan, dan juga akan ada program pendidikan anti korupsi. Nanti teman-teman KPK bidang pendidikan kita harapkan bisa memberikan materi ya dalam proses Monef tersebut. Ya, saya kira mungkin itu ya Mas Fajar ya. Yang penting semangat Bapak Ibu. Kita akan menjadi komunitas yang luar biasa, kita akan menjadi saudara, kita akan menjadi teman dalam proses penyelesaian pendidikan Bapak Ibu semua. Terima kasih, dan nanti mohon arahannya selalu Pak Dir gitu ya, Pak Dir UPI gitu ya, supaya ke depan ini targetnya 5.000 nih. UPI udah 270, tahun depan setidaknya bisa 1.000 nanti ya atas kerjasama ini. Terima kasih dari saya, dan mohon maaf kalau sinyalnya agak kurang bagus. Yang jelas sukses selalu untuk program BID jalur RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Himatul Hasanah MP selaku staf ahli advokasi bidang pendidikan dan juga inisiator program Beasiswa Indonesia Emas. Dan Bapak Ibu semua, untuk agenda selanjutnya, marilah kita lanjutkan kepada agenda foto bersama agar seluruh tamu undangan juga bisa hadir dalam foto bersama ini. Maka kami himbau untuk tamu undangan menyalakan kamera Zoom, dan juga kepada seluruh peserta program Beasiswa Indonesia Emas Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama sebelum nanti kita memasuki acara inti. Kami silakan Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera Zoom-nya, dan kepada tim Adiluhung Nusantara mohon dibantu untuk melakukan foto bersama. Silakan Bapak Ibu semua berikan senyuman terbaik Anda ya, karena kita akan melakukan foto bersama. Hitungan ketiga untuk tim, silakan melakukan foto bersama. 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik Bapak Ibu semua. Selanjutnya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semua, kita lakukan foto bersama. Silakan untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Untuk selanjutnya lagi kita melakukan foto bersama kembali. 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik untuk Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua dan tamu undangan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan marilah Bapak Ibu semua kita memasuki acara inti, yaitu nanti sebelumnya akan ada sosialisasi mengenai benefit
dan juga teknis peningkatan mutu kualitas monitoring dan evaluasi dari Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Nafis. Kepada Bapak Nafis, kami silakan. Baik, tes 1, 2. Bapak Ibu sekalian, mohon izin suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Pak Nafis, terdengar dengan jelas, Pak Nafis. Baik, Pak Fajar dan jajaran tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mohon izin untuk share screen. Itu saya akan membagikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk pesan RPL. Apakah sudah bisa terlihat? Baik. Sudah terlihat, Pak Nafis? Ya. Baik, saya izin menyampaikan beberapa hal poin penting yang akan kita bahas pada kali ini. Begitu. Adalah poin benefit yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian peserta Beasiswa Indonesia Emas Daerah RPL, begitu. Kira-kira gitu ya, apa aja sih benefit yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika menjadi awardee Beasiswa Indonesia Emas Daerah untuk program RPL. Yang pertama, Bapak Ibu semua tentu akan mendapatkan pembiayaan maksimal gitu ya ketika nanti Bapak Ibu semua berkuliah ya RPL begitu untuk jenjang S1 dan S2 gitu. Kemudian yang kedua gitu ya, Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan bimbingan ketepatan studi begitu. Gitu maupun monitoring progres perkembangan studi juga gitu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan akses untuk mengikuti pelatihan peningkatan mutu dan wawasan kebangsaan hingga akhir masa studi begitu ya. Ini adalah komitmen kami gitu ya untuk mendampingi Bapak Ibu semua, tidak hanya untuk mencapai goals Bapak Ibu semua tamat gitu ya, RPL S1 maupun RPL S2-nya, kami juga akan mendampingi Bapak Ibu semua untuk peningkatan keterampilan soft skill maupun hard skill Bapak Ibu semua, dan juga gitu ya, keterampilan ataupun kemampuan Bapak Ibu semua gitu ya, yang berkaitan dengan karakter kebangsaan Bapak Ibu semua. Jadi, kita ini merupakan salah satu komitmen kami juga. Bahkan tadi sudah disampaikan juga begitu ya, sudah di spill tipis-tipis juga oleh Ibu Himah juga gitu. Tadi di arahannya juga sudah disampaikan gitu ya. Akan ada banyak benefit lainnya juga yang Bapak Ibu sampaikan juga. Termasuk nanti akan ada dukungan juga dari kami, dari Adiluhung Nusantara untuk Bapak Ibu semua supaya nantinya bisa lulus tepat waktu. Pak Nafis, mohon izin untuk slide-nya kiranya ada gangguan teknis ya. Di sini tidak terlihat dengan jelas, Pak Nafis. Mungkin bisa diulangi untuk share screen-nya. Baik. Baik, terima kasih Pak Fajar atas informasinya. Saya izin Di share screen secara langsung saja, Pak Nafis. ya. Ini coba saya ulang kembali. Apakah masih ngeblur? Apakah Nah, sudah ini lebih sudah baik? terlihat dengan baik, Pak Nafis. Baik, nah saya lanjut begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk agenda pertama kita akan ada monitoring dan evaluasi juga untuk Bapak Ibu sekalian yang akan dilakukan setiap 1 bulan 1 kali. Gitu. Monitoring progres studi ini gitu bertujuan untuk memantau perkembangan progres pembelajaran Bapak Ibu sekalian ketika menempuh perkuliahan RPL. Sehingga nanti harapannya nanti ketika Bapak Ibu semua mendapatkan problem ataupun permasalahan yang berkaitan dengan akademik dan non-akademik begitu yang akan mengganggu progres pembelajaran Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua dapat berkonsultasi dengan kami sehingga kita bisa cari solusinya secara bersama-sama gitu sehingga masalah yang Bapak Ibu semua hadapi gitu yang mengganggu proses pembelajaran ini atau progres studi ini bisa cepat terselesaikan begitu. Kemudian yang kedua juga ada bimbingan ketepatan studi juga tadi sebagaimana yang disampaikan dalam arahannya Ibu Hima juga gitu ya. Nanti kita juga akan ada bimbingan ketepatan studi gitu ya. Salah satunya memang memantau supaya gimana caranya Bapak Ibu semua ketika mengambil perkuliahan itu tetap tepat waktu kuliahnya dan akumulasi IPK-nya juga berkembang begitu mendapatkan prestasi juga gitu ya dan tidak ada kendala yang
berarti seperti itu. Oke, saya next slide. Nah, kemudian gitu ya, tadi juga sempat saya sampaikan bahwa ada pelatihan peningkatan mutu gitu. Yang tujuannya untuk membangun ataupun mengembangkan mutu keterampilan Bapak Ibu sekalian sebagai penerima beasiswa begitu. Mengingat memang gitu, dalam Wacana Indonesia Emas 2045 ini kita harus menyambut gitu ya bonus demografi ini tuh dengan kemampuan kita yang sebaik mungkin, sehingga ketika nanti gitu ya Bapak Ibu sekalian kembali mengajar gitu ke satuan instansi masing-masing, Bapak Ibu semua sudah siap benar-benar untuk apa namanya mengajar begitu ke adik-adik ataupun ke siswa sekalian gitu ya untuk mengajar yang lebih baik lagi sehingga nanti ke depannya bisa terlahir generasi Indonesia Emas 2045 gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, apakah ngeblur? Mas Fajar mau diinfokan apakah masih ngeblur? Ya, buram lagi Pak Nafis. Buram Mungkin ya? bisa diulangi share Pak Nafis. Baik, kalau begitu saya mohon izin bantuannya kepada tim operator lain supaya dibantu untuk share screen. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian dan tamu undangan atas kendala yang terjadi. Baik, mohon ditunggu sebentar. Tim kami akan mengaktifkan kembali share screen materi yang saya sampaikan. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Baik. Ya, sudah terlihat Baik, terima kasih. dengan jelas. Ya, izin lanjut Pak Fajar dan Bapak Ibu sekalian. Baik, nah daftar pelatihan yang ada yang kami hadirkan begitu ya, dalam peningkatan mutu kali ini adalah yang pertama ada Introduction to Growth Mindset, kemudian ada 4C kompetensi, ada manajemen stres dan emotional intelligence, dan ada digital literasi dan teknologi integration. Jadi kami harap begitu pelatihan ini dapat mampu gitu ya dan mampu mengembangkan keterampilan Bapak Ibu semua dalam mengajar, dan harapannya nanti ketika Bapak Ibu sekalian mengajar di satuan pendidikan masing-masing, di sekolah masing-masing, Bapak Ibu semua sudah terampil begitu, sudah memiliki kemampuan yang cukup begitu untuk bisa melahirkan generasi Indonesia Emas 2045 seperti itu begitu. Gitu. Karena memang kami membuat program pelatihannya sebaik mungkin begitu. Dan ini tentu saja pelatihannya spesial banget, hanya bisa Bapak Ibu semua dapatkan di program Beasiswa Indonesia Emas Daerah begitu. Kemudian ada juga tadi pelatihan wawasan kebangsaan yang harapannya gitu bisa di next tim. Baik. Nah, ada pelatihan wawasan kebangsaan yang tujuannya untuk membangun karakter penerima beasiswa gitu ya, yang berintegrasi, jujur dan adil begitu ya. Sehingga nanti harapannya gitu ya, tidak hanya apa namanya punya keterampilan yang cukup saja begitu, tapi karakternya pun sudah terbangun dengan kuat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ketika mengajar pun akan optimal tentunya. Nah, berikut ada daftar pelatihan gitu ya yang akan Bapak Ibu semua ikuti tadi gitu. Sudah di apa namanya sudah di-spill gitu oleh dalam arahannya Ibu Hima tadi. Yang pertama ada pendidikan anti korupsi. Mengingat memang bahwa kita sama-sama sadar korupsi itu tidak hanya terjadi dalam lingkup besar gitu. Dalam lingkup kecil juga sering kita dapati. Nah, harapannya nanti adanya pelatihan pendidikan anti korupsi, sosial kultural, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan cinta tanah air, ini juga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam proses pengajaran Bapak Ibu semua, sehingga nantinya tidak hanya keterampilan Bapak Ibu semua yang kuat, karakter Bapak Ibu semua juga kuat, sehingga nanti ketika mengajar di kelas pun bisa memberikan ilmu yang tidak hanya bermanfaat bagi siswa secara kognitif saja, gitu ya, tapi Bapak Ibu semua bisa menurunkan kembali juga begitu ya karakter-karakter wawasan kebangsaan yang Bapak Ibu semua dapatkan di beasiswa ini begitu. Bisa dilanjut tim. Baik, nah untuk pelaksanaan pelatihannya begitu ya. Frekuensi per pelatihan tadi baik itu pelatihan beasiswa peningkatan mutu maupun wawasan kebangsaan itu dilakukan selama 2 kali pertemuan per pelatihan. Jadi misal ada pelatihan Introduction to Growth Mindset gitu ya, akan dilaksanakan 2 pertemuan begitu ya per pelatihannya, maupun nanti ada pelatihan pendidikan wawasan kebangsaan juga sama dan seterusnya. Nanti juga kami akan ada pengisian pre dan post test sehingga Bapak Ibu semua bisa diukur tuh gitu ya dampak gitu ya Bapak Ibu semua ketika ikut pelatihan di Beasiswa Indonesia Emas Daerah juga, sehingga nanti terlihat jelas nih mana Bapak Ibu semua yang berkembang dan nanti mana Bapak Ibu semua yang
dirasa kita perlu ada monitoring begitu ya. Kemudian selanjutnya juga akan ada output penugasan juga gitu untuk mengukur tingkat pemahaman Bapak Ibu semua dalam mengimplementasikan gitu ya pelatihan yang sudah dilaksanakan. Bisa dilanjut? Nah, untuk pelatihan terdekatnya itu akan ada pelatihan Introduction to Growth Mindset yang akan dilaksanakan di Oktober dan ada juga wawasan kebangsaan begitu ya. Seperti itu yang akan dilaksanakan di bulan November 2024. Oke, di next dulu. Gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa informasi penting juga. Kenapa? Yang pertama gitu, kenapa sih gitu akan apa namanya? Apakah akan diinformasikan gitu terkait jadwal pelatihannya? Tentu nanti tim kami begitu ya akan menginformasikan pelatihannya kapan dilaksanakannya sehingga nanti gitu ya Bapak Ibu semua bisa langsung gitu ya ikut pelatihannya begitu. Seperti pada hari ini juga gitu. Kemudian yang kedua juga kenapa sih agendanya padat gitu ya? Nah, agenda padat ini karena memang begitu ya Bapak Ibu sekalian bahwa besok ini gitu ya tentunya diharapkan akan menjadi wadah gitu, akan menjadi program yang membantu Bapak Ibu semua untuk bisa berkembang jauh lebih baik ke depannya dibanding Bapak Ibu guru begitu yang tidak mendapatkan beasiswa Indonesia Emas Daerah begitu. Jadi harus ada perbandingannya seperti itu juga. Dan kemudian apakah materi benefit ini akan dibagikan? Tentu gitu ya. Nanti akan dibagikan dan akan diinformasikan lebih lanjut lagi di grup yang sudah tersedia. Kiranya seperti itu, Pak Fajar, untuk informasi seputar benefit dari beasiswa Indonesia Emas Daerah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nafis dari Yayasan Pendidikan Nusantara yang telah menyampaikan secara jelas mengenai teknis pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan juga untuk materi wawasan kebangsaan atau peningkatan mutu yang akan kita peroleh ke depannya. Bapak Ibu semua, hal ini bersifat wajib bagi seluruh peserta sehingga ini merupakan benefit Bapak Ibu semua, keuntungan Bapak Ibu semua selama mengikuti program beasiswa Indonesia Emas akan langsung didampingi oleh mitra kerja dari Apkasi ya. Jadi silahkan jangan sia-siakan kesempatan terbaik ini Bapak Ibu semua untuk mengikuti seluruh rangkaian agenda dari peningkatan mutu dan kualitas dari Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita memasuki agenda inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Direktur Direktorat Pendidikan dari UPI, yaitu Pak Asep Supriyatna. Pak Asep, bagaimana kabar Pak Asep? Izin Pak untuk mikrofonnya. Ya. Tidak bisa ya? Oke, sudah. Oke. Makasih. Sudah jelas Pak Dr. Rektat Haji Abset Supriyatna MSI. Terima kasih telah berkenan hadir. Pak Asep, ini rekan-rekan dari jalur rekognisi pembelajaran lampau ya, dari berbagai perguruan tinggi negeri ya, dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga dari Universitas Negeri Jakarta, ada juga dari UNES dan juga UNJ. Dan juga yang akan muncul nanti ada Unima dan Haloleo. Bapak Ibu semua, ini tergabung dari berbagai PTN seperti itu. Dan hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan ya motivasi dan juga materi yang akan disampaikan oleh Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia kepada Bapak Dr. Retnat Haji Asep Supriyatna MSI. Kami silakan. Maka Pak Asep. Yuk, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tidak menyiapkan materi secara khusus ya, karena baru dapat informasi beberapa jam yang lalu begitu ya. Dan kelihatannya ini mohon maaf ada komunikasi yang terputus ya, dari Pak Rektor ke mungkin ke Pak WR atau dari Pak WR kemudian terputus mendisposisikan begitu ya. Ini mohon maaf ya, di luar dugaan ya, tapi tidak masalah. Adik-adik ini, dan juga saya lihat mungkin saja ada dosen atau ada nggak dari program studi Kaprodi atau yang lain di sini, atau hanya mahasiswa saja dengan pengelola? Ya, yang hadir para mahasiswa Bapak. Para mahasiswa saja ya. Oke, terima kasih. Begini, RPL adalah rekognisi pembelajaran lampau ya, dan merupakan suatu amanah dari undang-undang. Amanah apa? Yaitu amanah bagi warga negara untuk bisa belajar sepanjang hayat ya.
Dan ini merupakan suatu prinsip yang sudah kita miliki ya, dan kita harus realisasikan ya. Jadi Bapak dan Ibu yang menjadi mahasiswa RPL ini adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, ada sesuatu yang tentu saja berbeda dari pembelajar yang reguler, pembelajar yang biasanya ya. Pembelajar yang biasanya tentu saja datang ke kelas ya, ada tatap muka atau via Zoom begitu ya. Kemudian ada penugasan dan kemudian ada UTS, ada UAS ya. Tentu saja yang reguler, proses-proses pembelajarannya pun reguler ya. Dari mulai SKS yang yang dikontrak tiap semester begitu ya. Kemudian ditempuh dalam suatu perkuliahan. Kemudian setelah ujian akhir semester mendapatkan nilai ya. Nah, berbeda dengan RPL. Sebagian dari SKS yang harusnya wajib ditempuh di dalam program reguler itu akan diakui atau direkognisi dari apa? Dari pengalaman Bapak Ibu sebelumnya. Baik itu dalam bentuk pembelajaran akademik maupun pengalaman dari aktivitas ya selama kita beraktivitas ya, yang relevan tentu saja karena Ibu Bapak guru mungkin saja dari D2, diploma 2, mungkin saja dari diploma 3 begitu ya. Kemudian ingin melengkapkan menjadi sarjana. Nah, kemudian sebagian dari SKS kita rekognisi dari akademik pengalaman yang sebelumnya ya, pengalaman akademik sebelumnya, ditambah dengan pengalaman-pengalaman selama Ibu beraktivitas alias bekerja begitu ya. Tentu saja pengalaman akademik sebelumnya ditambah dengan pengalaman selama Ibu Bapak mengikuti suatu pekerjaan, ini direkognisi pada sejumlah SKS. Dan tersisalah sejumlah SKS sebelumnya yang tersisa, yang belum direkognisi ya. Kalau dari SMA tentu saja harusnya 144 ya, tetapi karena Ibu Bapak punya pengalaman yang banyak maka menjadi tidak 144 karena misalnya pernah mengikuti atau melakukan aktivitas selama bekerja begitu ya, memiliki sertifikat, mengikuti pelatihan. Nah, itu direkognisi sehingga tidak 144 tetapi dikurangi sejumlah pengalaman-pengalamannya. Bagi yang diploma 2 atau diploma 3 tentu saja pengalaman akademik juga akan menjadi pengurang dari SKS yang harusnya 144. Ditambah lagi pengurang dari pengalaman-pengalaman selama Bapak Ibu bekerja dan beraktivitas ya. Tentu saja kalau sejumlah mata kuliah selama di diploma itu diakui atau direkognisi, ditambah dengan sejumlah pengalaman Bapak dan Ibu selama beraktivitas atau berkarya atau bekerja ya, tentu saja akan menjadi lebih sedikit lagi ya. Paling tidak biasanya perguruan tinggi ya punya batas kelulusan seseorang di RPL ya. Tidak mungkin kalau mahasiswa RPL itu mata kuliah yang harus ditempuhnya 144 atau 145 atau 140 atau 130, terlalu sedikit ya. Biasanya ya di RPL ini paling tidak sudah menempuh atau terpenuhi minimal ya, biasanya 70% gitu ya dari kewajiban keseluruhan SKS. Tetapi ini menjadi relatif tergantung kepada kebijakan masing-masing universitas, tergantung pada kebijakan masing-masing program studi ya. Nah, kalau UPI bekerja sama dengan Adiluhung ini, tentu saja kita menghendaki yang paling tidak sisa SKS-nya itu tinggal 4 semester ya. Dapat dibayangkan kalau 4 semester itu berapa? Kalau 1 semester maksimum 24, maka 24 kali 4 begitu ya. Itu yang sebagian harus ditempuh di dalam perkuliahan berikutnya ketika setelah menjadi mahasiswa baru ya. Jadi sisa yang direkognisi. Syukur-syukur ya, tinggal 1 semester
atau paling tidak 2 semester, 3 semester sisanya ya. Itu lebih disukai ya, tapi paling tidak 4 tidak masalah begitu. Artinya Ibu Bapak bisa menempuh pendidikan di UPI, misalnya untuk kebijakan di UPI tinggal 2 tahun alias 4 semester. Nah, di perguruan tinggi lain tentu saja berbeda kebijakannya. Karena S1 kan 4 tahun ya, atau 8 semester paling tidak ya, maka 50% saya kira hal yang wajar ya. Nah, tapi biasanya untuk kegiatan yang lain, rekognisi yang lain lebih ketat ya. Biasanya kami inginnya sih 70% gitu ya. Tapi khusus untuk adiluhung ini sisakan 4 semester begitu. Itu tentang jumlah semester. Kemudian Bapak dan Ibu selama pendidikan layanannya sama Bapak dan Ibu ya. Tidak ada pengecualian ya. Ada barangkali sesuatu yang khusus ya. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu tentu saja dari kerjasama, tetapi jangan dianggap menjadi sesuatu yang menjadi kemudahan ya. Setiap dosen kebijakannya